Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imelda Putri Baida dari kelas 03 AKP 10, program studi S1 Akuntansi Universitas Pamulang. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perdagangan internasional. Pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk suatu negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorangan, antara individu dengan pemerintah suatu negara, atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lainnya. Faktor pendorong perdagangan internasional yang pertama, perbedaan sumber daya alam. Yang kedua, perbedaan biaya produksi. Ketiga, perbedaan tingkat penguasaan teknologi oleh masyarakat suatu negara. Keempat, keuntungan yang hendak diperoleh masing-masing negara. Kelima, kelebihan hasil produksi. Hambatan perdagangan internasional. Yang pertama, tidak adanya hubungan diplomatik. Perdagangan internasional hanya dapat terjadi jika kedua negara memiliki hubungan diplomatik atau perjanjian kerjasama antar negara. Yang kedua, ada kualitas tenaga rendah. Kualitas tenaga kerja rendah. Rendahnya kualitas tenaga kerja dapat menghambat perdagangan internasional karena tenaga kerja yang berkualitas rendah akan menghasilkan produk yang berkualitas rendah pula. Yang ketiga, ada efisiensi rendah. Efisiensi terkait dengan harga produk. Semakin efisien suatu proses produksi, harga produk semakin bisa ditekan sehingga akan memberikan keuntungan dalam posisi di perdagangan internasional. Yang keempat, adanya kebijakan impor suatu negara. Salah satu kebijakan suatu negara yang menghambat perdagangan internasional adalah tarif impor. Apabila suatu negara menetapkan tarif impor tinggi, maka produk impor menjadi lebih mahal daripada produk dalam negerinya. Akibatnya, masyarakat jadi kurang tertarik untuk membeli produk impor. Yang kelima, adanya organisasi internasional dan regional. Organisasi internasional atau regional juga menjadi penghambat perdagangan internasional, karena tujuan organisasi-organisasi tersebut hanya untuk memajukan perekonomian negara-negara anggotanya. Kebijakan serta peraturan yang dikeluarkannya pun hanya untuk kepentingan negara-negara anggota. Akibatnya, apabila ada negara di luar anggota organisasi tersebut melakukan perdagangan dengan negara anggota akan mengalami kesulitan. Yang keenam, terjadinya peperangan. Terjadinya perang dapat menyebabkan hubungan antar negara terputus. Kondisi perekonomian negara-negara yang terlibat peperangan mengalami kemunduran. Bahkan perekonomian negara-negara sekitarnya pun mengalami kelesuan. Akibatnya perdagangan antar negara menjadi terhambat. Manfaat perdagangan internasional. Yang pertama, meningkatnya pendapatan nasional. Kedua, menambah devisa negara. Ketiga, memperoleh jumlah barang yang tidak dapat diperoleh di dalam negeri. Keempat, dapat mengadakan spesialisasi produk yang dihasilkan. Kelima, mempercepat alih teknologi. Kebijakan perdagangan internasional. Yang pertama, ada penetapan tarif. Tarif adalah sebuah pembebanan atas barang-barang yang melintasi daerah pabean atau custom area. Barang-barang yang masuk ke wilayah negara dikenakan bea masuk. Dengan penerapan bea masuk yang besar atas barang-barang dari luar negeri, memiliki tujuan untuk memproteksi industri dalam negeri, sehingga diperoleh pendapatan negara. Bentuk umum kebijakan tarif adalah penetapan pajak impor dengan presentasi tertentu dari harga barang yang diimpor. Kedua, ada larangan ekspor-impor. Larangan impor yaitu melarang masuknya barang-barang tertentu dari luar negeri karena melindungi produksi dalam negeri. Larangan ekspor yaitu larangan untuk mengekspor barang-barang tertentu ke luar negeri karena pertimbangan ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Ketiga, ada kuota impor. Kuota impor yaitu membatasi jumlah barang-barang yang boleh diimpor dari luar negeri. Keempat, premi. Premi yaitu pemberian dana tambahan kepada produsen yang mampu memproduksi barang sesuai dengan target yang ditentukan pemerintah. Kelima, subsidi. Subsidi yaitu bantuan berupa dana untuk membiayai produksi atas barang yang diekspor ke luar negeri. Keenam, dumping. Dumping yaitu menjual barang ke luar negeri dengan harga yang lebih murah dibanding harga jual di dalam negeri. Devisa. Dalam kegiatan perdagangan internasional, digunakan alat pembayaran internasional berupa devisa, yaitu mata uang yang bisa diterima oleh dunia internasional.
Sumber-sumber devisa yang pertama dari ekspor, kedua hibah, ketiga utang luar negeri, dan keempat bunga atau pendapatan dari investasi. Fungsi devisa yang pertama sebagai alat tukar internasional. Jika tidak ada devisa sebagai alat tukar dalam perdagangan internasional, konsumen akan mendapat kesulitan dalam memperoleh barang dan jasa dalam perdagangan yang tidak diproduksi dalam negeri. Yang kedua, sebagai alat pengukur nilai perekonomian. Bila jumlah cadangan devisa yang dimiliki suatu negara besar, maka perekonomian negara tersebut bisa dikatakan baik, atau demikian pula sebaliknya. Semakin banyaknya devisa yang dimiliki oleh suatu negara, maka kegiatan ekonomi negara tersebut juga akan semakin berkembang. Perekonomian tumbuh, lapangan kerja semakin luas, dan distribusi pendapatan juga semakin merata. Yang ketiga, alat menimbun kekayaan. Suatu negara yang jumlah devisanya terus bertambah berarti telah menimbun kekayaan bagi negara itu. Kekayaan merupakan modal suatu negara untuk meningkatkan usaha atau investasi. Dengan adanya devisa sebagai alat penimbun kekayaan, maka suatu negara dapat memberikan pinjaman kepada negara lain sehingga kerjasama internasional dengan negara lain dapat meningkat. Manfaat devisa. Yang pertama, membayar impor barang-barang. Yang kedua, membiayai jasa-jasa dari luar negeri. Yang ketiga, membiayai perjalanan dinas pejabat ke luar negeri. Keempat, membayar kredit pinjaman di luar negeri. Kelima, membiayai kantor-kantor kedutaan di luar negeri. Neraca pembayaran. Neraca pembayaran atau balance of payment adalah catatan sistematis seluruh transaksi ekonomi antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain selama 1 tahun. Neraca pembayaran dikatakan defisit jika jumlah pembayaran ke luar negeri lebih besar daripada jumlah penerimaan dari luar negeri. Neraca pembayaran dikatakan surplus jika jumlah pembayaran ke luar negeri lebih kecil daripada jumlah penerimaan dari luar negeri. Neraca pembayaran dikatakan seimbang jika jumlah pembayaran ke luar negeri sama dengan jumlah penerimaan dari luar negeri. Sekian presentasi dari saya mengenai perdagangan internasional. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.